Warga menolak, warga tidak bisa hadir bukan berarti memberikan amanah kepada Kepling. Warga Kota Bersih menolak proses pengambil alihan. Kami mau sesuai dengan perwal. Kalau Pemko Medan yang menerbitkan perwal tidak menaati perwal, untuk apa perwal dibuat? Untuk apa? Pemerintah kita harus membuat warga nyaman. Tiba-tiba karena ada kepentingan pihak yang lain. 50/1 perwalnya itu. Aku yakin Pak Wali Kota juga sibuk-sibuk di tekennya ini. Kalau ini masuk ke petun, Wali Kota pun nggak baik-baik aja. Saya lihat. Termasuk di Kang Asep ini saya tanyakan. Kan gitu. Karena masuk kami, semua pihak harus melakukan yang sesuai dengan aturan lah. Warga menolak, warga tidak bisa hadir bukan berarti memberikan amanah kepada Kepling. Saya tegaskan, Kepling bukan representatif warga. Kepling bukan warga Kota Tempo Regensi. Warga Kota Bersih menolak proses pengambil alihan. Kami mau sesuai dengan perwal. Kalau Pemko Medan yang menerbitkan perwal tidak menaati perwal, untuk apa perwal dibuat? Untuk apa? Kami ini warga emosional. Warga Kota Medan, masa nggak sesuai dengan perwal? Kenapa undang-undang? Kenapa peraturan dalam negeri? Untuk apa perwal dibuat? Ini peraturan di Kota Medan loh. Warga beli di sini. Ini ya, ini pimpinan. Tempo ini sudah ada pimpinan. Tidak ada alasan PSU. Kenapa Tempo itu dibongkar? Tempo ini rasa aman warga. Kalau ini dibongkar, warga merasa nggak aman. Warga beli di sini karena merasa aman. Kenapa ini mesti diambil alih? Ini kan bukan asli, ini kan bukan pemerintah yang ada punya nih. Ini punya warga. Kalau mau diambil ya udah jadi aja. Kenapa Tempo itu dibongkar? Warga merasa keberatan. Nah, kalau bicara soal undang-undang itu udah dibongkar pimpinan. Dari bongkar itu. Yang dirikan panja itu bukan kami. Ya mereka sendiri. Nah itu tanda menunjukkan ke Tempo. Kalau mereka fair dan adil, gentleman, gugat ke Tempo. Gugat. Bawa aja Kepling. Kenapa? Kepling itu bukan warga. Siapa dia? Dia itu perwakilan penguasa. Tadi telah sama kita dengar ya, kita sebagai warga di sini mengucapkan apresiasi dan terima kasih besar-besaran kepada jajaran Komisi 4 DPRD Kota Medan yang telah berkenan hadir dan telah melaksanakan sidak ya tinjau lokasi. Dan tadi telah ditemukan ya berdasarkan dialog bahwasanya ternyata Dinas Perkim ini pada saat melakukan PSU telah melakukan cacat prosedur. Apa cacat prosedurnya? Melakukan proses pengambil alihan PSU tanpa disetujui oleh 51% warga dan tidak berdasarkan perda dan perwal. Artinya apa? Proses pengambil alihan dilakukan secara perbuatan semena-mena, ya kan? Melanggar administrasi, di mana perbuatan itu wajib harus ada yang namanya perda dan perwal. Dan tadi telah diketahui bahwasanya proses pengambil alihan itu PSU tidak disetujui oleh warga, tapi ada yang klaim penyerahan itu dilakukan oleh Kepling. Kepling bukan bagian dari warga. Warga tidak pernah merasa memberikan kuasa kepada Kepling tersebut, sehingga dengan tegas menyatakan bahwasanya warga tidak pernah merasa melakukan pengambil alihan, penyerahan PSU. Yang jelas, warga tadi telah menegaskan menolak dilakukan pembongkaran. Kita udah nyaman merasa beribadah, ya kan? Adanya rumah dato ini udah merasa nyaman, ada tembok keliling, maka warga menolak dilakukan pembongkaran. Warga melakukan permohonan tinjau ulang lah terkait dengan proses pengambilan PSU. Kalau sudah namanya PSU ya jalan-jalannya sebagaimana mestinya, tidak ada namanya pembongkaran. Terima kasih ya pada Komisi 4 ya yang sudah meninjau ke lokasi ya, Ibu Lela ya, Pak Yusuf dan Ketua Pak Paul Anton Mei Simanjuntak ya. Jadi kami sangat senang sekali ya dari warga ya, di mana tadi Ketua Pak Paul menemukan fakta ya bahwasanya ada cacat prosedur ya dari surat pengambilan alihan sepihak itu, PSU sepihak itu yang dilakukan oleh Dinas Perkim, yang diduga dilakukan oleh Dinas Perkim. Jadi temuan itu sangat penting ya untuk kita ya, bahwasanya jadi surat itu tidak bisa dipaksakan sebagai dasar pembongkaran. Jadi kami memberikan apresiasi lah atas temuan ini. Kami tenang
supaya tembok dan rumah datuk kami tidak dibongkar.